alur cerita kali ini, Mimin sarankan untuk tonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan. Setelah meluangkan waktu untuk menganalisis situasi mereka, Xia Xuanchen memerintahkan, Affiliate Tyrant Soul Engineer Legion, tembak sinar cahaya jiwa Anda dan bersihkan pohon-pohon yang menghalangi jalan kami. Pertempuran di hutan selalu relatif tidak menguntungkan bagi para insinyur jiwa. Ini karena insinyur jiwa yang mengkhususkan diri dalam serangan jarak jauh. Jauh lebih sulit bagi mereka untuk membidik ketika ada pohon di sekitar mereka. Setelah mendengar perintah Xia Xuanchen, seberkas sinar biru mulai menyapu mereka saat mereka membersihkan setiap pohon dalam jarak ribuan meter dari mereka. Ini menciptakan sejumlah besar ruang di luar penghalang pertahanan terkait. Tidak akan ada persembunyian bagi musuh yang memilih untuk tampil di hadapan mereka. Mereka akan menjadi sasaran serangan alat jiwa yang kuat dari kedua legion. Setelah menunggu singkat dan intens, para insinyur jiwa akhirnya bisa melihat musuh-musuh mereka. Namun, mereka tidak bisa membantu tetapi bergidik setelah melihat seperti apa musuh mereka. Tidak peduli seberapa kuat musuh mereka, anggota dari dua legiun insinyur jiwa peringkat binatang buas tidak pernah mengalami ketakutan sebelum pertempuran bahkan dimulai. Namun, musuh-musuh ini sebelum mereka mampu membuat ketakutan di hati mereka. Karena mereka bukan manusia. Apa itu? Struktur rangka besar yang menggunakan pisau tulang tidak teratur berjalan menuju mereka. Beberapa dari mereka hanya dipersenjatai dengan satu tulang. Beberapa dari mereka adalah zombie hijau yang melompat ke depan. Beberapa dari zombie itu memiliki perut humongous ketika cairan berbau busuk menetes dari tubuh mereka. Selain itu, beberapa musuh mereka terlihat sangat aneh. Mereka melihat ksatria tanpa kepala, Frankenstein humongous, dan segala macam makhluk menakutkan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya sepanjang hidup mereka. Semua makhluk ini memancarkan aura kematian yang kuat. Tidak ada manusia normal yang akan merasa senang setelah merasakan aura kematian yang begitu kuat dan padat. Insinyur jiwa ini tidak terkecuali. Xia Xuanchen juga tidak dibebaskan dari aturan ini. Dia tidak pernah mengira musuh yang tenang dan sabar yang dia bayangkan dalam benaknya adalah pasukan spektral. Ini hanya di luar imajinasinya. Dia tidak pernah menyangka akan menghadapi musuh seperti ini. Xia Xuanchen berlari menuju Su Tianyuan tanpa ragu-ragu saat ia membangunkan Komandan Imperial Insinyur Naga Jiwa. Ketika Su Tianyuan dan 4 wakil komandan lainnya terbangun dari meditasi mereka, rahang mereka jatuh ketika melihat makhluk-makhluk spektral itu melangkah ke arah mereka. Su Tianyuan segera menjadi marah saat dia mengepalkan tinjunya dan berseru, "Bajingan itu! Aku tahu itu! Aku bertanya-tanya bagaimana musuh kita bisa mendapatkan meriam dekomposisi kelas 9. Lagi pula, meriam itu dijaga kerahasiaannya, bahkan di dalam kekaisaran kita. Sekarang semuanya mulai masuk akal. Saya masih dapat mengingat betapa penolakan saya saat itu ketika Yang Mulia ingin membentuk aliansi dengan Gereja Roh Kudus. Saya ingat mengatakan kepadanya bagaimana kita seharusnya tidak menghubungkan diri kita dengan tuan-tuan roh jahat itu. Saya sekarang yakin bahwa para penguasa jiwa jahat itu menargetkan kami setelah mengetahui tentang misi independen kami. Mereka telah mengambil keuntungan dari peluang emas untuk membasmi kita saat kita masih di kerajaan Dowling." Petik 2. Su Tianyuan berbicara dengan dingin, tidak akan mudah bagi mereka untuk membunuh kita. Saudara Xia, saat ini, kita hanya bisa bertarung dengan nyawa agar bisa selamat. Para penguasa jiwa jahat itu pasti bersembunyi di suatu tempat. Kita harus meletakkan semua kartu truf kita di atas meja. Kita perlu memberitahu mereka bahwa Legiun Insinyur Jiwa peringkat binatang buas kita tidak boleh ikut campur. Petik 2. Xia Xuanchen mengangguk dan berkata, "Saudara Su, Anda dapat yakin bahwa selama persimpangan penting seperti ini, Legiun Insinyur Jiwa Insinyur Affiliate Tyrant saya tidak akan berhemat pada sumber daya. Kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk berjuang demi kelangsungan hidup kita bersama. Hari ini, saya akan memimpin saudara-saudara kita menuju kemenangan bersama Anda, Saudara Su. Setelah kami kembali ke kamp, kami akan memberikan keparat-keparat itu dari neraka Gereja Roh Kudus." Petik 2. "Ya, kita akan memberi mereka neraka ketika kita kembali." Beberapa wakil komandan berseru dengan marah bersamaan. Segera, mereka mulai mengeluarkan segala macam alat jiwa dan mulai membidik.
Tiba-tiba, sinyal yang tidak diketahui dikeluarkan dari luar penghalang pertahanan terkait mereka. Setelah itu, makhluk-makhluk spektral yang perlahan-lahan menginjak mereka tiba-tiba menyerbu ke penghalang seperti air banjir selama musim hujan. Cahaya jiwa sinar dan meriam jiwa menembak berulang kali pada makhluk spektral di bawah komando beberapa insinyur jiwa yang lebih kuat. Pada saat itu, makhluk spektral yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping. Tulang mereka, organ-organ dan segala macam jeroan aneh tersebar di seluruh tanah. Guo Yuhao mengambang di langit saat dia menyaksikan seluruh pertempuran dari kejauhan dengan Tang Wutong. Keduanya sedikit terkejut oleh daya tembak yang diperlihatkan oleh dua legiun insinyur jiwa peringkat binatang. Meskipun mereka selalu menghormati dua legiun insinyur jiwa ini, mereka tetap tidak bisa menahan nafas setelah menyaksikan kekuatan yang mereka miliki. Pada saat ini, seharusnya jelas bahwa makhluk-makhluk spektral ini berasal dari demiplan spektral Guo Yuhao. Jumlah makhluk spektral yang terkandung dalam demiplan spektralnya tampaknya tidak terbatas. Bahkan Guo Yuhao tidak tahu dari mana mereka berasal. Dia hanya menyadari bahwa ada jumlah maksimum makhluk spektral yang bisa ada dalam demiplan spektralnya pada suatu titik waktu. Setelah batas ini tercapai, jumlah total tidak akan bertambah. Namun, jika ada makhluk spektral yang mati atau menghilang, demiplan akan meregenerasi makhluk spektral baru untuk menebus defisit. Sekarang, Erbai, tubuh asli Little Bai, telah benar-benar menjadi raja di antara semua makhluk spektral dalam demiplan spektral. Dia memerintah hampir setiap makhluk spektral tunggal dalam demiplan. Sebagian besar makhluk spektral, kecuali yang kuat seperti naga tulang, mematuhi perintahnya. Karenanya, ketika Guo Yuhao mengaktifkan spektral calamity-nya, mantranya jauh lebih kuat dengan Erbai memimpin makhluk-makhluk spektral. Namun, kekuatan destruktif legiun insinyur jiwa peringkat binatang itu terlalu luar biasa. The Abomination adalah salah satu makhluk spektral paling kuat di dalam seluruh demiplan spektral. Itu hampir tak terkalahkan di darat. Meskipun itu sangat besar dan memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa, itu masih sangat gesit dan cepat. Namun, tubuhnya yang kuat, yang selalu dibanggakannya, tidak bisa menahan pukulan dahsyat dari legiun insinyur jiwa peringkat binatang buas. Tidak mungkin mereka bisa mendekati penghalang pertahanan yang terkait. Selain itu, karena ukurannya yang besar, mereka adalah sasaran empuk para insinyur jiwa. Oleh karena itu, kekejian yang tak terhitung jumlahnya runtuh ke tanah setelah menjerit terakhir mereka. Semakin banyak makhluk spektral berubah menjadi bangkai di luar pelindung jiwa. Namun, gelombang makhluk spektral yang berkerumun menuju pelindung jiwa tampaknya tidak terbatas. Meskipun Guo Yuhao tidak berusaha membunuh para insinyur jiwa ini, dia tidak siap untuk membiarkan mereka pergi begitu mudah. Jika mereka diizinkan untuk kembali ke Kekaisaran Sun Moon tanpa tantangan, ia tidak akan dapat mencapai tujuannya. Su Tianyuan dan Xia Xuanchen tidak menyadari gerakannya di langit. Guo Yuhao baru saja meletakkan alat jiwa yang mungkin melambangkan kematian di mata mereka. Itu milik Dou Luo Starsky. Itu adalah jarum ilahi Sun Moon. Dengan kemampuan Guo Yuhao saat ini, dia pasti dapat memanfaatkan potensi penuh dari jarum ilahi Sun Moon. Dia awalnya berencana menggunakannya untuk menghancurkan jebakan yang telah mereka rencanakan untuk memancingnya. Setiap insinyur jiwa di pelindung jiwa berada dalam kondisi sangat bersemangat saat mereka dengan cepat menembakkan alat jiwa di tangan mereka. Ketika mereka melihat bagaimana makhluk-makhluk spektral itu runtuh dan mati di depan mata mereka, mereka merasa seolah-olah suatu kebutuhan mendasar yang tidak diketahui di dalam tubuh mereka telah terpuaskan. Su Tianyuan dan Xia Xuanchen perlahan menghela nafas lega. Meskipun makhluk-makhluk spektral ini tampak sangat menakutkan, mereka masih tidak dapat berdiri untuk melawan kekuatan dari legiun insinyur jiwa peringkat binatang buas. Karena itu yang terjadi, mereka tidak lagi merasa perlu khawatir tentang mereka. Tidak peduli seberapa kuat tuan-tuan roh jahat itu, mereka pada akhirnya akan lelah karena mempertahankan pemanggilan mereka yang terus-menerus dari begitu banyak makhluk spektral. Dan ketika saat itu akhirnya tiba, giliran legiun untuk membalas dan membunuh mereka. Ketika Electrolux menciptakan demiplan spektral, dia tidak hanya membuatnya stabil. Dia bahkan menciptakan aliran ajaib. Aliran ini mirip dengan fotosintesis setelah tanaman menyerap air. Jika makhluk spektral di demiplan mati di dunia luar, sebagian energi di demiplan memang akan hilang. Namun,
kerugian ini akan sangat kecil. Dalam hal itu, bagaimana energi dalam demiplan diisi kembali? Sebenarnya itu adalah proses yang sangat sederhana, melalui makhluk non-spektral yang masuk dan keluar dari pesawat ruang angkasa. Sederhananya, jika Huo Yuhao membuka kamar kecilnya dan berjalan masuk, semua energi di tubuhnya akan menerima semacam bimbingan khusus dan transformasi di dalamnya. Sebagian auranya akan menyebabkan reaksi kimia di dalam demiplan, sehingga meningkatkan jumlah energi dalam demiplan. Reaksi ini hanya akan berhenti setelah energi internal demiplan jenuh. Aura apa yang dibawa Huo Yuhao? Itu ringan. Itu adalah aura cahaya dari dunia luar. Aura cahaya yang berasal dari sinar matahari dan dari hati seseorang adalah sumber energi tersebut. Akibatnya, jika pewaris demiplan memiliki aura cahaya di tubuhnya, dan kemampuan mereka tidak jahat di alam, tidak ada risiko yang sangat tinggi bahwa demiplan akan kehabisan energi. Huo Yuhao telah membawa 3 legiun insinyur jiwa sebelumnya. Seberapa kuat kekuatan cahaya yang datang dari 3.000 orang? Akibatnya, energi dalam demiplan berada dalam keadaan jenuh. Meski begitu, Huo Yuhao tidak akan terlalu menguras energi di pesawat ruang angkasa. Lagi pula, makhluk-makhluk spektral ini adalah dasar dari demiplan ini. Jika dia menghabiskan energi pesawat ini terlalu banyak, akan ada masalah. Selain itu, keberadaan mereka merupakan pasukan untuk Huo Yuhao. Meskipun tidak nyaman untuk menggunakannya di medan perang, mereka masih sangat berguna dalam situasi khusus, seperti sekarang. Apa yang dibutuhkan pasukan? Terlepas dari kekuatan, itu membutuhkan marshal. Ini juga alasan mengapa Huo Yuhao membiarkan pasukan spektral beristirahat sejenak. Meskipun tujuan dari pasukan spektral adalah untuk mengeluarkan energi dari 2 legiun insinyur jiwa ini dan bukan untuk mengalahkan mereka, itu masih sangat menguras tenaga bagi mereka untuk melakukannya. Sudah sewajarnya bagi mereka untuk melestarikan sebanyak mungkin. Tiba-tiba, mantra bernada rendah bisa terdengar dari segala arah. Li Ches mulai meluruskan tubuh mereka di antara makhluk-makhluk spektral. Mereka mengangkat tongkat tulang. Saat ini, mereka membaca mantra yang sama dengan Huo Yuhao. Aura spektral yang menakutkan dengan cepat naik, dan kabut abu-abuan yang lebat menyelimuti seluruh hutan. Semua makhluk hidup di hutan dengan cepat berlari untuk hidup mereka. Mereka tidak berani bersentuhan dengan kabut keabu-abuan. Kekuatan yang mengerikan mulai muncul. Baik Imperial Dragon dan Affiliate Tyrant Soul Engineer Legion berada di bawah tekanan besar sekarang. Mereka tanpa disadari meningkatkan kekuatan pelindung jiwa mereka. Ini karena mereka tidak tahu seberapa kuat serangan yang akan mereka alami selanjutnya, dan mereka juga tidak tahu kapan serangan itu akan datang. Mereka dikuras secara fisik dan mental. Makhluk spektral secara alami jelek dan ganas. Reaksi pertama manusia biasa ketika menghadapi makhluk spektral adalah ketakutan dan kecemasan. Di bawah keadaan seperti itu, mereka akan terkuras secara mental lebih cepat daripada mereka dalam pertarungan normal. Inilah yang Huo Yuhao coba capai juga. Saat ini, situasinya seperti itu. Bahkan Huo Yuhao tidak berharap bahwa makhluk spektral akan dapat menguras begitu banyak legiun insinyur jiwa ini. Pemulihan kelelahan mental mereka bahkan lebih lambat daripada pemulihan kekuatan jiwa mereka. Kedua legiun insinyur jiwa itu telah secara berturut-turut diserang oleh Huo Yuhao dan Tang Wutong. Banyak nyawa insinyur jiwa hilang. Saat ini, mereka semua khawatir dan takut. Bagaimana mungkin mereka tidak takut menghadapi begitu banyak makhluk spektral? Kereta pikiran Xia Xuanchen dan Su Tianyuan sangat jelas. Bahkan, mereka sangat sadar bahwa musuh dalam persembunyian tidak memiliki niat untuk mengalahkan 2 legiun insinyur jiwa peringkat binatang buas menggunakan tentara spektral. Niat sebenarnya musuh seharusnya adalah untuk memaksa mereka kembali ke langit. Karena ini masalahnya, pasti ada semacam jebakan di udara. Jika musuh adalah penguasa jiwa jahat, sangat mungkin bahwa dia bukan satu-satunya. Inilah mengapa kedua komandan pasukan sangat tenang saat ini. Mereka hanya bisa menunggu musuh untuk mengungkapkan diri. Mereka tidak terlalu khawatir tentang pasukan spektral. Namun, mereka telah mengabaikan perubahan psikologis insinyur jiwa mereka. Mantra berlangsung selama 1 menit. Setelah ini, arus udara keabu-abuan menyapu ke arah penghalang defensif terkait yang dibentuk oleh 2 legiun insinyur jiwa. Tanpa perintah, semua jenis alat jiwa segera dilepaskan.
Mereka digunakan untuk menghilangkan arus udara keabu-abuan yang melonjak ke arah mereka. Namun, dua legiun insinyur jiwa itu terkejut menemukan bahwa serangan mereka tidak memiliki efek pada arus udara keabu-abuan. Ya, tidak ada efek sama sekali. Bahkan tidak mencapai efek sekecil apapun. Bagaimana ini mungkin? Pikiran yang sama muncul di benak setiap orang. Setelah ini, mereka menemukan bahwa aliran udara keabu-abuan berhenti ketika agak jauh dari mereka. Setelah ini, ia duduk di tanah. Itu tidak menyerang formasi pertahanan mereka. Sama seperti insinyur jiwa menghela napas lega, mata mereka terbuka lebar di saat berikutnya. Tulang-tulang dan mayat-mayat yang hancur yang semula di tanah terbentuk kembali saat mereka dipelihara oleh arus udara keabu-abuan. Mereka berubah menjadi kerangka dan vampir yang merangkak dari tanah. Penting untuk diketahui bahwa ada banyak makhluk spektral yang telah mati di medan perang di bawah tangan alat jiwa. Saat ini, kebangkitan makhluk-makhluk spektral ini menyebabkan seluruh tempat dihuni. Yang lebih menakutkan adalah bahwa setiap insinyur jiwa mengembangkan keyakinan bahwa makhluk spektral tidak bisa mati lebih jauh. Ini adalah bagian yang paling menakutkan. Bahkan, makhluk spektral hanya bisa tetap hidup untuk jangka waktu terbatas. Namun, para insinyur jiwa ini tidak tahu itu. Mereka juga tidak memperhatikan bahwa makhluk-makhluk spektral yang dihidupkan kembali ini tidak sekuat para Abomination dan Terror Knight. Mereka hanya kerangka dan vampir, yang berada di tingkat yang lebih rendah di antara makhluk spektral. Manusia bisa melepaskan kekuatan yang menakutkan di hadapan rasa takut. Ini adalah sesuatu yang tidak perlu diragukan. Akibatnya, kekuatan pertempuran dari dua legiun insinyur jiwa sepenuhnya dilepaskan. Lampu yang menyilaukan menghantam pasukan spektral, menyebabkan banyak makhluk spektral terkoyak-koyak. Tengkorak dan vampir hanya mengambil beberapa langkah sebelum mereka terkoyak. Insinyur jiwa yang tak terhitung jumlahnya menderu dengan marah. Mereka melepaskan alat jiwa terkuat mereka dengan cara yang paling gila mungkin. Mereka menyerang dengan marah. Badai energi mengamuk, dan sinar jiwa yang menakutkan serta peluru meriam menyebabkan seluruh wilayah ini berubah menjadi wilayah kematian. Tidak ada lagi mayat. Ketika makhluk spektral runtuh kali ini, tubuh mereka langsung berubah menjadi debu. Bahkan tanah mulai runtuh sedikit karena bentrokan yang intens antara makhluk spektral dan dua legiun insinyur jiwa. Dari atas, hanya bola cahaya besar yang bisa dilihat. Tidak ada yang bisa dilihat sama sekali. Pada awalnya, Su Tianyuan dan Xia Xuanchen sangat terhibur dengan kekuatan ofensif dari dua legiun insinyur jiwa mereka. Namun, mereka merasa ada yang tidak beres segera. Pasukan insinyur jiwa mereka agak terlalu ganas, dan tampaknya ada sesuatu yang salah dengan moral mereka. Bukan hanya pada tingkat tinggi, ada sesuatu yang lain. Takut. Xia Xuanchen segera menyadari bahwa insinyur jiwanya semua takut saat ini. Dia akhirnya menyadarinya, namun, realisasinya terlambat. Xia Xuanchen berteriak hampir tanpa ragu. Dia memerintahkan semua orang untuk berhenti menyerang. Namun, setiap alat jiwa saat ini dilepaskan dengan kekuatan penuh ketika ratusan insinyur jiwa melakukan yang terbaik untuk mengumpulkan yang terbaik dari kemampuan ofensif mereka. Seberapa jauh suaranya bisa bergerak? Tidak ada yang mendengarnya. Semua orang dengan panik dan marah menyerang. Hanya ada satu pemikiran di kepala mereka, memusnahkan semua makhluk spektral di depan mereka. Situasinya sedikit di luar kendali sekarang. Xia Xuanchen mencoba merobohkan beberapa insinyur jiwa. Namun, para insinyur jiwa ini segera melompat setelah mereka dirobohkan. Setelah mereka melompat, mereka terus menyerang. Kecuali mereka tersingkir, mereka tidak akan berhenti sama sekali. Serangan panik seperti itu hanya perlahan-lahan berhenti setelah 5 menit, ketika tidak ada banyak makhluk spektral yang tersisa untuk dibunuh. Xia Xuanchen dan Su Tianyuan keduanya tampak sangat muram. Sementara para insinyur jiwa sangat dihormati di ketentaraan, mereka pada akhirnya masih menjadi prajurit. Tugas prajurit adalah mendengarkan perintah. Begitu tentara berhenti mendengarkan perintah, itu berarti seluruh pasukan di luar kendali. Itu adalah hal yang paling menakutkan. Bagi para insinyur jiwa yang berhenti, ketakutan mereka perlahan menghilang ketika mereka bersemangat. Mereka telah sepenuhnya membunuh semua makhluk spektral. Bahkan tidak terlihat adanya anggota tubuh yang patah di tanah.
Namun, mereka semua sangat lelah saat ketakutan mereka menghilang. Banyak dari mereka jatuh ke tanah terengah-engah. Ini adalah efek dari kegembiraan yang berlebihan. Pada saat ini, mereka mungkin tidak kelelahan secara fisik, tetapi mereka tentu saja kelelahan mental. Xia Xuanchen tiba-tiba teringat sesuatu, dan sosoknya melintas. Dia bergegas menuju beberapa insinyur jiwa di antara pasukan yang bertanggung jawab atas pengawasan. Namun, sangat disayangkan bahwa dia masih selangkah terlalu lambat. Seorang insinyur jiwa yang bertugas mengawasi tanpa sadar berseru, "Mengapa masih ada begitu banyak makhluk spektral di luar?" Xia Xuanchen membungkamnya, namun, dia sudah mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak dia miliki sebelum Xia Xuanchen bisa menutup mulutnya. Insinyur jiwa yang sama-sama bersemangat dan lelah sekarang langsung terpana ketika mereka mendengar kata-katanya. Masih ada lagi? Ada lebih banyak dari mereka? Bagaimana dengan kerja keras yang mereka lakukan sebelumnya? Ketakutan yang lebih dalam dari sebelumnya segera menyapu mereka pada saat ini. Beberapa insinyur jiwa yang lebih lemah dan sangat terkuras dari sebelumnya menderita gangguan mental. Mereka menyerbu keluar pelindung jiwa saat mereka berteriak dengan panik. Mereka berusaha melarikan diri. Semua wajah mereka berkerut pada saat ini. Bang, 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 bang. Sinar jiwa melesat dengan akurat. Tertembak di kepala. 6 insinyur jiwa pertama yang diisi keluar segera jatuh ke genangan darah. Semua insinyur jiwa secara tidak sadar mengalihkan perhatian mereka ke tempat asal jiwa. Mereka hanya melihat Su Tianyuan yang tampak suram. Diam, siapapun yang berani memberontak akan dibunuh. Suara dingin Su Tianyuan bisa didengar oleh setiap insinyur jiwa. Ini juga membangkitkan ketakutan mereka akan disiplin militer. Su Tianyuan mengangkat tangan kanannya, dan syal meriam jiwa biru benar-benar muncul di tangannya. Apa yang harus dibanggakan? Kalian semua tidak berguna. Apakah kamu lupa siapa kamu? Siapa kita? Kami adalah bagian dari tangan yang melindungi bangsa Kekaisaran Bulan Matahari. Kami adalah Legiun Insinyur Jiwa Beast Lord peringkat, kekuatan untuk dilihat. Tidak peduli musuh apa yang kita hadapi, mereka hanya bisa tunduk kepada kita. Apa yang perlu ditakutkan? Apakah kamu melihat ini? Apakah Anda melihat apa yang ada di tangan saya? Ini adalah peluru meriam jiwa stasioner kelas 9. Petik 2. Jadi bagaimana jika ada serangan lain seperti sebelumnya, tetapi hanya 10 atau 100 kali lebih kuat? Kita dapat dengan mudah menghancurkannya. Apakah kalian semua takut hanya karena mereka makhluk spektral yang jelek? Petik 2. Amati, perhatikan baik-baik. Lihat berapa banyak makhluk spektral yang akan bertahan saat ini. Saat dia berbicara, tangan Su Tianyuan melintas dengan cahaya lagi, dan sebuah meriam raksasa muncul di bahunya. Seorang wakil komandan legiun secara pribadi memasukkan cangkang biru jade ke meriam. Su Tianyuan bahkan tidak sengaja membidik. Saat cahaya biru jade bersinar, Shell segera melesat keluar. Di hutan di kejauhan, cahaya biru batu yang menakutkan mencerahkan seluruh langit. Gelombang besar energi menyapu mereka, dan sepertinya seluruh dunia telah berubah menjadi biru jade saat ini. Detektor di tangan pengamat mengungkapkan bahwa lebih dari sepertiga dari bintik-bintik merah telah menghilang. Tidak ada jejak yang tertinggal. Ini adalah kekuatan dari Shell kelas atas. Semangat dan perasaan takut para insinyur jiwa perlahan-lahan kembali normal ketika cahaya biru jade menyala. Insinyur jiwa menundukkan kepala mereka. Mereka berdiri dan bertobat atas perilaku mereka sebelumnya. Xia Xuanchen diam-diam menghela nafas lega, dan memberi acungan jempol kepada Su Tianyuan. Namun, Su Tianyuan tahu segalanya tidak semulus itu. Sebelumnya, dia seharusnya tidak menggunakan cangkang kelas 9 itu bagaimanapun caranya. Makhluk-makhluk spektral hanya dipanggil oleh Tuan Jiwa Jahat. Mereka tidak mampu menemukan penguasa jiwa jahat. Cangkang kelas 9 hanya berfungsi untuk membuat musuh mereka lebih bijaksana, dan karenanya lebih sulit untuk dihadapi di masa depan. Namun, apakah dia punya pilihan? Moral pasukannya sangat rendah, dan mereka akan melakukan pemberontakan. Dia tidak bisa memikirkan cara yang lebih baik untuk bereaksi terhadap situasi. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Huo Yuhao sedikit resah sekarang. Dia tidak mengira pihak lain akan menggunakan peluru meriam jiwa stasioner kelas 9. Untungnya, deteksi spiritualnya mencakup seluruh tempat.
Dia merasa ada yang tidak beres ketika Su Tianyuan mengeluarkan cangkang kelas 9. Dia segera memerintahkan pasukan spektralnya untuk membagi menjadi 2 file dan mundur ke sisi lintasan bahwa shell itu bergerak. Meski begitu, pasukan spektralnya masih mengalami kerugian besar. Tentu saja, baik dia dan Tang Wutong berhasil bersembunyi jauh. Meskipun Huo Yuhao telah menang dalam konfrontasi ini, keuntungannya sangat berkurang setelah pihak lain melepaskan peluru kelas 9. Tentu saja, Huo Yuhao juga membawa cangkang kelas 9. Namun, dia tidak tahan untuk menggunakannya. Dia tidak akan menyentuhnya, kecuali situasinya benar-benar putus asa. Itu terlalu berharga.